Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Maulana, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, dengan NIM 25031171767. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 1 Kebonharjo, Patebon, Kendal, pada kelas 5 dengan tema Indahnya Hidup Saling Menghargai. Materi Aku Anak Soleh. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Untuk doa kali ini akan dipimpin oleh Muhammad Wes. Berdiri, diam, memberi hormat, salam kita guru, berdoa mulai. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibra. Terus semuanya bisa berdiri. Ya, oke. Terus beliau lagu selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru tanya dulu. Ya, hari ini sudah siap belajar belum? Sudah. Siap belajar. Sekarang Pak Guru cek dulu kesiapan kalian. Dari pakaian, laki-laki sudah siap semua. Selanjutnya, belum pelajaran dimulai, Pak Guru absen dulu. Ibra. Oke. Iklin. Arakifa. Alin. Fafira. Kansa. Sina. Ya. Terima kasih hari ini. Alhamdulillah berangkat semua ya. Itu Pak Guru memotivasi agar lebih semangat lagi dalam belajar. Secara garis besar, kegiatan pembelajaran kita awali dengan diskusi, lalu presentasi, kemudian refleksi. Belum ke materi.
Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Al-Qawiyu, Al-Qayyumu, Al-Mu'minu, Al-Hayyu, dan Al-Izhar. Sekarang kita akan belajar tentang hidup indah saling menghargai. Sebelumnya Pak Guru membacakan tujuan pembelajarannya lebih dulu. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dan menyebutkan makna saling menghargai. Terus selanjutnya, peserta didik dapat menerapkan perilaku manusia saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pembelajarannya? Yang pertama yaitu peserta didik memahami pentingnya introspeksi untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Yang peserta didik memahami pentingnya pendapat yang logis, tak menerima perbedaan pendapat dan menemukan titik kesamaan untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan. Kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertiannya. Nah, maksudnya siapa yang tadi malam belajar? Ya. Apa pengertian dari saling menghargai? Ya kan, Pak. Pendapat orang lain. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk rekan. Menghargai adalah mengakui dan menghormati perbedaan, kebaikan, dan hak orang lain. Cara garis besarnya, menghargai itu menghormati, selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri atau disebut makhluk sosial. Dan dalil Al-Qur'annya, Quran Al-Hujurat ayat 13. Kita baca bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna sesungguhnya kamu menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbahasa-bahasa dan suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha pengenal. Dalam ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan berbagai macam suku, budaya, ras, adat istiadat, dan warna kulit, dan tinggi badan, postur badan, dan lain sebagainya. Untuk apa? Di sini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa Lita'arofu artinya saling mengenal. Ya. Supaya saling mengenal itu apa? Nah, supaya kita bertakwa. Punya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Saat kita lihat di sosial media ya, zaman sekarang ya, zaman di sosial media, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit hitam, sawo matang, dan rambut sebagainya. Foto orang Amerika bisa disimpulkan ya, foto Amerika, foto orang Afrika itu kan biasanya ideal dengan warna kulit hitam, terus rambutnya keriting. Jadi kita tidak boleh untuk mengeceknya. Kemudian kita lihat itu orang dari Amerika, lihat dari ya kita kalau dengan kita Afrika itu nggak sama seperti kita. Ya. Di sana pun juga punya adat istiadat, punya budaya, juga punya pakaian
adat, rumah adat, dan lain sebagainya yang berbeda dari kita. Nah, kemudian penciptaan kamu dari laki-laki. Mungkin selanjutnya seorang perempuan. Di situ ada sedikit berbeda. Mungkin kalian melihat diri sendiri ya. Kalau yang laki-laki melihat, kalau laki-laki kan identik dengan rambut pendek. Kalau perempuan rambut panjang. Atau yang laki-laki tidak memakai rantai, yang perempuan tidak memakai rantai dan kalung ya kalung. Nah, kalau laki-laki tidak memakai itu perbedaan yang sangat mencolok dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan kemudian menjadikan kamu sebagai berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal. Kemudian sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu siapa adalah orang yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah mengetahui lagi mengenal. Kemudian hadisnya, dalam hadis Rasulullah dijelaskan yang dibacakan oleh Bukhari Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis yang dibacakan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Yang teladan Rasulullah dalam teladannya dalam menghargai, yang pertama pada saat Rasulullah masih hidup, yang pertama itu menghargai tetangga Yahudi atau Muslim karena lingkungan sekitar Rasulullah itu mayoritas Yahudi atau non Muslim. Selanjutnya selalu berkata dengan lemah lembut. Kemudian manfaat saling menghargai. Yang pertama yaitu mempererat persaudaraan dan ukhuwah Islam. Yang kedua menghindarkan dari pertengkaran. Misal contoh, saat ada anak si A ya, si A dan si B. Si A dan si B itu mau bermain kelereng ya contohnya. Mau bermain kelereng, dan itu keduanya yang satu mau main ular-ularan ya. Kalau dulu namanya ular-ularan. Yang satu mau bermain kayak ada lubangnya, yang satu bilang, ayo aku main ini saja, enak seperti ini. Terus yang si A kalah dengan si B, ya kita main aja yang bermain yang ular-ularan saja, mengalah seperti itu. Menghargai pendapatnya, udah aku ngalah aja, itu bermain kelereng ya, bermain ular-ularan. Supaya apa? Manfaatnya agar tidak kalau kamu menghindarkan dari pertengkaran, terus keduanya jadi bermain malah selanjutnya menumbuhkan rasa damai dan tentram. Dan kita mengerti rasa damai di sini, damai dalam beribadah, damai dalam bersosial dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita itu berbuat atau beribadah itu juga salah satunya adalah intinya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi manfaat saling menghargai. Kemudian contoh sikapnya yang pertama itu contoh sikap dari sekolah ya. Yang pertama yaitu mendengarkan pendapat teman saat diskusi. Kedua, tidak mengajak teman yang berbeda agama, ras, suku, budaya, warna kulit, dan lain sebagainya. Saat berbicara, pada saat kau sama temanmu ya, lihat temanmu ingin bicara, aku mau belajar IPAI ya, yang satu mau belajar pelajaran yang lain. Nah, kamu memberi kesempatan kepada temanmu. Nah, yuk kita belajar bersama. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih atas bantuan orang lain. Saat kamu dibantu teman, bisa contoh si A itu tadi berangkat ya bawa ballpoint dari rumah ketinggalan. Nah kemudian si B memberikan pinjaman ke si A. Si A dipinjami oleh si B. Kemudian si A memberikan ucapan terima kasih. Pak Guru akan memutarkan sebuah video, kemudian siswa mengamati video tersebut.
aku sejati. Ini dulu bisa bantu untuk mengelola apa ya, Pak? Ini mana? Ada di pusat. Mana? Ada di suatu tempat. Kita ikhlaskan maka ini merasa biasa lagi apa buka yang penting maka aman semua semua itu memberatnya. Sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama Mami, hati-hati ya Kak. Astagfirullah, kapan kejadiannya? Ini pernikahan Kensi. Apa lagi ya? Cuma baju dan hidupnya wanita lain mau dijual ya? Siapa tahu? Sekarang gak punya pakaian, gak bersih, gak punya pakaian. Terus mana ya? Ini siapa? Ini saja sama lain tidak bisa selesai. Tapi itu bukan terjadi di tapi dia sekarang pasti Setelah menonton video tersebut, sekarang masih bisa dipakai, jadi karena mulai kena seinginan. Yakin memberikan kesimpulan, bukannya kalian bisa pakai itu bagaimana? Insya Allah ini bisa menampakkan alhamdulillah dengan kemampuan itu. Gua akan membagikan tas tadi dibagi 4 kelompok. Ini caranya gini. Nanti dibagi satu kelompok 4 orang. Ya. Ini mekanismenya seperti ini. Kalian nanti memilih salah satu teman kalian atau anggota kelompok kalian yang satu sebagai ketua, terus selanjutnya sebagai anggota. Tugasnya apa? Itu tentang sebuah gambar. Nanti kalian mendeskripsikan, tulis di kertas yang Pak Guru dari kita. Ya. Kemudian kalian maju perwakilan, biasa maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian tulis. Nanti perwakilan juga anak ya. Terus selanjutnya setelah maju, nanti teman kalian menanggapi. Jadi kelompok lain, misal kelompok 1 maju perwakilan juga anak. Setelah mendeskripsikan tadi, kalian maju berdua. Jadi jangan lupa nanti dikasih identitas nama anggota kelompok 1. Nanti kelompok 1 deretan sini ya, yang belakang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, terus kelompok 5. Setiap kelompok menulis 1 anggota atau 1 ketua. 1 ketua tadi, tugasnya nanti kalau sudah menempel di papan tulis ini. Ayo bergabung dengan kelompoknya. Ditulis dulu nama kelompoknya, terus kemudian tulis nama anggotanya. Setelah itu ketua kelompoknya, terus yang satu bagian menulis, nomor tulisnya satu. Kita deskripsikan jadi gambar itu. Ya, deskripsikan ya. Nah, ini perwakilan dari 2 anak ya, kasih waktu 2 menit ya. Kalau sudah, ya yang lain dalam memperhatikan dan menyimak ya. Kelompok 1, ayo perwakilan kelompok 1 bisa maju ke depan, juga anak. Ini sama anak kita. Berjalan coba di atas menjelaskan
Coba siapa yang mau menanggapi dari kelompok 1? Ya, Najwa, ayo. Apabila ada yang masuk bergerak dan ngobrol sendiri di kelas, bagaimana solusinya? Nah, ayo coba ditanggapi. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Duduk. Nah, kelompok 1 tadi. Selanjutnya kelompok 2. Biasa mengadakan belajar budaya di mana perbedaan adalah suatu yang indah dan setiap orang di Indonesia selalu menghargai keragaman budaya tanpa perbedaan. Dari pemaparan kelompok 2, siapa yang mau menanggapi? Ya, Ijam. Jika ada orang yang belajar di lingkungan kita, bagaimana sikap benar dan menghormati perbedaan bersama. Ya, itu dapat. Nah, pertanyaan dari Ijam. Ya. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Duduk kembali, kelompok 2 bisa duduk kembali. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok 3? Ya, ayo Sadan. Kamu yang memaksa untuk meminta sumbangan dana dengan paksa bagaimana? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok 4. Nah, ada yang mau menanggapi? Ya, Sasa, ayo. Ada yang berbeda dan di lingkungan kita bagaimana sekarang menghargai perbedaan adat tersebut karena perbedaan adalah sama di seluruh alam. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Selanjutnya, kelompok terakhir ya, kelompok 5. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 5? Ya, Ibra, coba. Ayo. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Duduk sendiri. Kalau semuanya sudah maju, kemudian Pak Guru akan memberikan sebuah kuis di mana kami silakan. Ya, nanti dari perwakilan kelompok kalian menjawab seperti itu. Kelompok 1. Nanti kelompok 1 menjawab di balik kira ini. Saling menghargai dan menghormati sesama manusia merupakan akhlak. Kelompok 1. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, ayo. Salah satu menyikapi adanya keragaman dan perbedaan adalah dengan saling menghormati dan nanti termasuk menghargai perbedaan agama. Berikutnya termasuk dalam contoh saling menghargai dan saling menghormati perbedaan agama adalah D. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu kelompok 2. Selanjutnya, keragaman merupakan sunatullah. Oleh karena itu, keragaman harus kita sikapi dengan benar dan bijak. Keragaman yang disikapi dengan benar dan bijak dapat menciptakan B. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 3. BK yang dari rasa ikhlas akan mendapatkan pahala. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya, 9.
Berikut yang merupakan cara menghargai keragaman agama yang ada adalah dengan cara ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu kelompok 5. Nomor 10. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dalam Islam. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Kafirun yang disebutkan dalam ayat kita kasih tangan dulu untuk kelompok 5. Untuk kesimpulannya, sikap saling menghargai itu sangat penting. Yang pertama itu menghargai perbedaan suku dan budaya. Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang merupakan ketentuan Allah. Selanjutnya perbedaan adalah fitrah, sehingga harus diterima dan dijaga sebagai kekayaan bangsa yang menghargai keyakinan orang lain. Dan Islam mengajarkan untuk hidup rukun tanpa menghina keyakinan orang lain, serta kita harus saling menghormati agar tercipta kedamaian dan persatuan. Dan menghargai pendapat orang lain. Setiap orang berhak berpendapat, perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan musyawarah, kemudian bukan dengan sikap menang sendiri. Dan hasil musyawarah harus dihormati sesama dan menerima perbedaan. Perbedaan adalah bagian dari kehidupan. Saling menghargai akan tercipta kehidupan yang damai, rukun dan penuh kebersamaan. Kemudian Pak Guru akan dalam hari ini akan membagikan tugas refleksi. Dimana tugas refleksi ini kalian isi ya, mengisi kuesioner. Ini nanti Pak Guru kasih waktu 5 menit ya. Tempelkan di depan. Tempelkan. Ya, nomor 2. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Kelompok 5. Coba sini. Ya, nah, bro. Ya, sudah. Ya. Oke, sudah ya. Oke, semuanya sudah selesai dan sudah memahami apa yang tadi sudah aku sampaikan, mulai dari awal pengertian, manfaat dan sampai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita kembali dulu ke tempat masing-masing ya. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini kita sedikit dulu. Tepuk anak soleh. Islam sampai mati. Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Masih semangat kan? Hari ini? Untuk yang lain itu tugas tidak lanjut ya. Untuk tugas tidak lanjut, nanti kalian di rumah akan menerapkan duduk saling menghargai di lingkungan manapun. Hari ini kita dengan bacaan adalah bersama-sama. Guru sebelumnya ada yang sampai akhir ini Pak Guru minta maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dan kesalahan kata. Pak Guru akhiri dengan bacaan Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.